Selamat datang semuanya. Perkenalkan saya Raffi. Di sini kita dari grup 1 untuk mempresentasikan instalasi pada data warehouse dengan anggota kelompok next Mas, yaitu dengan Paris, Vincent, Akbar, Ahmad Dwi Nugroho, dan saya sendiri Raffi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Vincent, silakan. Ya. Oke, dalam hal ini ketika kita ingin menginstal SQL Server, kita bisa melakukannya dengan mencari keyword SQL Server 2019 pada search engine Google. Dan kita akan diarahkan ke Microsoft SQL Server. Nanti kita tinggal download dan nantinya akan ada beberapa pilihan. Boleh di next dulu, Mas Paris. Dan di sini kita memiliki beberapa pilihan seperti menginstal di Windows, Linux, ataupun Docker. Dan seperti di laptop saya sendiri, saya sudah menginstal di pakai Docker ya. Jadi untuk Docker, dia running di Windows Subsystem for Linux. Jadi memang ada beberapa pilihan ketika kita menginstal di Docker itu, lebih enaknya itu nanti kita nggak perlu mengotori file-file yang ada di Windows kita maupun kalau kita pakai Linux ya, karena semuanya tercontainerized. Jadi ketika kita udah nggak pakai lagi, nanti tinggal di drop aja untuk database dan juga image dari Docker itu sendiri. Tapi cara umumnya memang kita bisa langsung download di Windows. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dwi. Oke, setelah proses download selesai, bisa dicari filenya di file directory, lalu klik file setup.exe, tunggu hingga aplikasi tampilannya berjalan, lalu lakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika semua oke, barulah lakukan instalasi. Saat proses instalasi berjalan, pilih install SQL Server standalone, lalu klik next, dan next. Lalu jika dibutuhkan pengisian form, isikan default atau yang direkomendasikan. Tunggu hingga proses instalasi selesai, lalu lakukan pengecekan bahwa aplikasi telah terinstall. Berikut contoh gambar proses instalasi dari SQL Server. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan Mas Akbar. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendownload SQL Server Management Studio. Yang pertama kita bisa mendownload file aplikasi XML SQL Server 2019. Setelah download selesai, buka lokasi file instalasinya, kemudian klik install hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, Anda bisa mengeceknya melalui Windows Start. Berikut adalah dokumentasi saat gambar pertama saat mencari di internet, yang kedua saat instalasi, dan yang ketiga adalah saat membuka aplikasinya. Beberapa poin pada Visual Studio ini adalah tahapan untuk instalasi extension pada Visual Studio 2019, di mana terdapat 11 poin urutan instalasinya. Mungkin bisa di next dulu, Mas Faris. Visual Studio ini termasuk bagian extension atau alat tambahan bagi SQL Server dalam menganalitik sebuah data. Karena di Visual Studio ini ada berbagai macam extension tambahan. Ini termasuk kayak ide gitulah. Mungkin kalau misalnya Java bisa jadi Inteles dan lain sebagainya sih. Nah, di sini itu kita bisa tambahin kayak membuat OLAP cube atau ETL-nya, kita transformnya bisa menggunakan Visual Studio. Walaupun terkadang dari SMS sendiri kita bisa melakukan transform, tapi dengan Visual Studio ini kita lebih kayak tervisualisasi lah, kayak bentuk hasil ETL-nya seperti apa dan bagaimana gitu. Untuk beberapa tool tambahan yang kita butuhkan sih, kalau misalnya kebanyakan kan Visual Studio ini sebenarnya bukan hanya untuk database saja kan, kadang juga ada buat kayak developer, kayak kita kadang saya juga pernah nih menggunakan Visual Studio untuk sisap dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini saya mencoba juga nih untuk data
database ini. Nah, untuk di database ini yang kita butuhkan tuh tinggal install di data storage and processing ini buat proses database-nya, buat analitik juga. Terus untuk extension tambahan yang paling kita penting butuhkan itu untuk materi kita kali ini terkait data warehouse, untuk ELT-nya, Colab Cube-nya dan lain sebagainya itu kita butuh 2 tools nih. Yang satu integration service, satu lagi analisis service. 2 tool ini nanti bisa membantu kita itu untuk integrasi antara SMSS dengan si database, dengan si Visual Studio ini. Ini akan saya coba berikan contoh apa saja nih yang udah kita perlu install. Nah, untuk yang tadi extension ini di Visual Studio itu bentuknya itu kayak terpisah ya. Dia itu harus diinstal terpisah dari luar, kayak bentuknya X gitulah. Nanti di sini mungkin dia bakal installation pilihan gitu, bahwa dia itu buat di Visual Studio 2022 atau 2019 gitu. Tergantung pilihan teman-teman gitu. Walaupun ini di eksternal ini kadang lebih ribet lah kayak cara installnya dan lain sebagainya, karena kan biasanya kalau misalnya di IDE lainnya seperti IntelliJ kita langsung gitu. Nah, ini dia perlu dibedain, dia perlu beda X lah gitu. Dan untuk teman-teman juga saat penginstalan data warehouse jangan lupa buat setupnya tuh. Untuk setup misalnya teman-teman ketinggalan tuh, rekomendasi dari saya tuh teman-teman bisa ini nih, ubah di bagian SQL Server ininya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kekurangan apa yang di bagian installnya tadi sebelumnya belum, nah teman-teman bisa install lewat sini juga nih, buat kayak penambahan extension atau penambahan service yang perlu diperlukan di sini nih. Ini bentuknya seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa kayak install aja lagi gitu. Terus untuk di bagian Visual Studio ini, teman-teman sebenarnya extensionnya itu kalau misalnya udah di download dia bakal ngasih langsung auto lagi sih. Cuman kalau misalnya kita belum download, dia installnya itu bukan dari sini nih, tapi installnya itu langsung ke Chrome gitu sih, auto download lewat Chrome. Kalau misalnya kita coba install di sini tuh, dia bakal kayak pindah gitu. Nah, ini untuk di Visual Studio. Terus kalau misalnya teman-teman juga mau kayak connect database antara itu juga, teman-teman jangan lupa tuh bagian setup tadi tuh di sini, teman-teman jangan lupa pilih nanti yang data mining gitu. Data mining sama bagian yang kalau misalnya kita lihat di sini, nanti teman-teman pilih data mining sama data ini nih. Kalau di bagian extension, di sini juga nggak ada. Nah, di sini kan karena di beberapa materi kita nggak ada. Nah, teman-teman jangan lupa nih, kalau kita milih tabular, itu dia bakal nanti ngeblok gitu. Ngeblok kayak misalnya dia nggak mau pilih gitu. Coba kita lihat ya. Nah, di bagian ini, teman-teman tuh jangan lupa nih. Karena kalau misalnya nanti teman-teman salah, ini teman-teman perlu remove lagi nih. Tapi kalau misalnya teman-teman udah benar nih, udah enak nih. Di sini teman-teman harus wajib banget nih buat multidimensional data mining mode. Nah, kalau misalnya kita udah ada ini, nanti pas teman-teman saat mau transform dia nih dari si, kita cek lagi. Nah, di dia nanti berhasil nih. Tapi kalau kita misalnya milih tabular, dia bakal ngeblok nih. Ngebloknya karena si tabular ini dia nggak menyediakan proses analitik.
atau fungsi analitik gitu. Karena tabular kan dia versinya bukan dimensional, tapi versinya itu kayak tabel kayak seperti di sininya dia lah gitu. Paling itu aja kalau dari saya. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Oh ya, tadi Mas Vincent terkait Docker itu seperti apa sih? Boleh nih di share screen, Mas. Oke, boleh. Untuk Docker sendiri, saya izin matikan dulu kameranya supaya nggak nge-lag ya. Boleh, boleh. Oke, jadi saya akan share screen di sini. Jadi untuk instalasi dari Docker, ini kita bisa lihat dari yang pertama dari Docker file dulu. Dari Docker file kita ibaratnya kayak membuat satu mini komputer ya. Tapi ini lebih tepatnya karena Docker itu dia runningnya di Linux, maka kita bisa langsung ambil image dari MySQL servernya yang latest ya, 2019 yang latest. Walaupun sekarang udah 2025 ya, tapi 2019 masih ada. Kemudian kita akan melakukan beberapa copy seperti ini ya, untuk nge-create datanya akan disimpan di mana. Kemudian ada env variabelnya, seperti berapa yang nanti dibuka ya. Dan dia juga ada beberapa dependensi ketika kita mau pakai SQL Server Tool di Ubuntu ya. Nanti bisa dilihat di sini atau screenshot kalau mau nge-copy juga. Kemudian kita harus set bash scriptnya, binnya kita harus expose. Kita copy init.sql. Untuk init.sql bisa dilihat di sini ya. Ini kita bikin AdventureWorks DW 2019. Kemudian kita ambil bug file. Bug file itu kayak kalau misalnya pakai Postgres itu seperti ya. Dan bisa kita lihat ada di sini. Ini binary, kita harus download juga. Jadi kalau ini setupnya ya, kita perlu init SQL dan juga kita perlu backup yang ada bug filenya. Baru nanti kita akan nge-copy init SQL ya ke dalam ke user source app init SQL. Kita start permissionnya bisa nge-write ya. Kemudian kita pakai user MSQL, terus kita expose 14.3. Baru di Docker Compose nanti tinggal kita running aja. Ini contohnya seperti ini ya. Ini ngeset CSA password jadi seperti ini. Nantinya ketika udah, kita tinggal jalanin Docker Compose Up ya. Docker Compose Up. Atau kalau misalnya di device teman-teman ada yang pakai yang seperti ini juga bisa ya. Docker Compose Up. Cuma punya aku kebetulan pakainya yang Docker Compose Up seperti ini. Nanti kalau misalnya kita press ini, nanti dia akan download dulu image-nya yang kita perluin. Dan di sini kebetulan aku udah connect ke dalam database si SQL servernya ya. Ini query yang aku jalanin nih. Nanti kita pertama use AdventureWorks DW 2019 ya, buat pakai database yang buat ngedemo. Kemudian kita change database context ke sini. Baru kita coba execute satu query seperti ini ya. Dan walaupun memang masih belum bisa kita baca sih secara kasat mata gitu ya, karena harus kalau bisa sih kita pakai graphical ini ya, tambahan ya, kayak the beaver itu juga bisa. Nanti kita connect ke instance di sini. Tapi kelebihannya dengan pakai Docker ini, ketika kita udah nggak pakai lagi, kita tinggal Docker Compose down min v ya. Jadi kalau kita pakai Docker Compose down min v, semuanya akan hilang tanpa kita harus khawatir kalau ada registry ataupun ada yang ketinggalan di laptop kita gitu. Jadi kelebihannya so far itu sih kalau kita pakai Docker dibandingkan langsung install langsung. Kurang lebih seperti itu Mas Faris dan teman-teman semua. Mungkin sekian dulu dari grup 1, dari presentasi grup 1. Terima kasih. Selamat malam.